Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu bahkan jutaan sobat loteng di seluruh Indonesia. Nah, bahkan saya dengar sampai miliaran sekarang jumlahnya bentar lagi kok bisa? Nah, tapi emang sekitar 999.900.000 orang tidak menonton konten ini Cuma nungguin doang. Lagi sibuk ngantri Labubu di Gandaria City Belum dapat sekarang. Belum dapat boneka itu Karena zaman sekarang kalau misalnya nggak punya boneka itu ketinggalan zaman Ketinggalan zaman ya. Walaupun ada yang berpendapat, bukan ada yang berpendapat sih, sebenarnya Labubu itu inspired dari setan sebenarnya setan Cina yang melambangkan salah satu dari Seven Deadly Sins Oh gitu. 7 dosa paling berbahaya. Ini 7-7-nya nih ya. Nah, kira-kira yang Labubu nih paling melambangkan dosa apa kira-kira Kayaknya greed sih kayaknya sih. Bener ya? Bener. Jadi Labubu ini bentuknya inspired dari setan yang dia tuh suka makan anak-anak katanya, terus sama dia rakus katanya orangnya Jadi melambangkan greed atau sifat rakus gitu. Iya. Makanya mulutnya gede juga kali ya. Nah itu maksudnya, itu makanya ya? Badannya kecil, kepalanya besar, mulutnya besar kan. Oh Nah, itu gila. sebenarnya. Ada maknanya ternyata Labubu. Ada maknanya. Padahal namanya lucu ya Labubu ya. Iya lucu bener namanya emang makanya. Tapi walaupun Labubu ini melambangkan kerakusan gitu tapi nggak sampai bentak-bentak pegawai toko juga karena nggak dapat gitu. Gitu maksud gue ini. Kira-kira salah tokonya apa salah yang ngantri nih? Iya salah nggak tahu lah. Salah pertanyaannya kayaknya Anda menanyakan itu kepada saya. Iya. Karena saya nggak tahu menahu gitu. Saya nggak tahu tentang Labubu. Salah gitu. responnya lah. Nah, saya hanya melihat apa yang terjadi di internet aja. Iya. Oke. Internet. Dan daripada berlama-lama mendingan langsung kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Cantik itu kan relatif ya sebenarnya, tapi lu udah tahu belum standar kecantikan terekstrim di dunia? Apaan tuh sih? Nah, ada yang di Indonesia juga nih dengerin ya. Yang pertama nih, ada standar kecantikan Jepang yang bernama Ohaguro, di mana para wanita di Jepang dengan sengaja ngecat giginya jadi warna hitam Hitam. Mereka ngecat ini dengan menggunakan sebuah cairan bernama kanemizu. Catnya ini punya rasa kayak besi dan punya bau yang cukup menyengat Ini radium bukan? Oh bukan dong. Hal ini dilakukan karena gigi hitam di Jepang zaman dulu itu merupakan simbol dari kedewasaan, kecantikan, dan status sosial yang tinggi Tapi itu zaman dulu Kalau sekarang kan tetap gigi lagi nih standar kecantikannya. Apa tapi tuh? agak beda. Kali ini cuman taringnya doang yang diperhatiin. Oh Namanya iya. yaeba. Tahu. Ya kalau orang sini bilangnya taringnya gingsul lah. Nah kalau di Jepang itu melambangkan kawaii Ya kan. Maka dari itu sampai sekarang anak muda tuh masih pada pengen punya gigi gingsul gitu kalau di Jepang. Yang kedua ada standar kecantikan Cina di zaman dulu nih Salah satu standar kecantikan di Cina itu adalah wanita yang memiliki kaki yang disebut lotus foot. Ya kira-kira bentuk kakinya yang kayak gini lah yang dipengen. Supaya kakinya bisa kayak gini, dari kecil para wanita di Cina itu diikat secara ketat untuk menghalangi pertumbuhan kakinya. Ini kayak korset tapi di kaki ya? Nah, Iya. sebenarnya bukan kayak korset sih, soalnya kan kalau ini kan kayak diikat secara kencang dari dia kecil supaya kakinya tuh gak berubah gitu bentuknya Kan kalau kita makin gede kan bertumbuh kan, kakinya makin gede. Karena diikat secara ketat, dia jadi gak bertumbuh lagi gitu loh. Lotus foot ini merupakan simbol kecantikan dan femininity pada zamannya. Tapi sekarang praktek ini udah gak ada karena dapat menyebabkan kecacatan permanen bagi wanita yang melakukannya. Pasti sih. Yang ketiga ada dari negara Ethiopia atau tepatnya di suku Mursi. Mereka punya tradisi kecantikan di mana wanita yang punya mulut lebar itu dianggap sangat cantik Jadi pada umur 15 sampai 16 tahun biasanya bibir mereka tuh akan ditarik kemudian dibolongi. Kemudian diletakkan kayak plat bulat gitu biar bibirnya makin lebar. Yang terakhir ada dari Indonesia yaitu suku Dayak Oke. Kalau suku ini salah satu standar kecantikannya tuh adalah kuping yang panjang. Iya, tahu. Walaupun hal ini nggak berlaku ke semua suku Dayak gitu ya, tapi hanya suku Dayak yang berada di pedalaman di zaman dulu. Para wanita di sana memiliki tradisi memanjangkan kupingnya sejak kecil, sehingga kupingnya makin lama makin manjang ke bawah. Hal ini merupakan simbol status sosial, usia, dan kecantikan buat mereka. Jadi ya cukup unik gitu. Kalau zaman dulu standar kecantikan tuh berbeda-beda gitu ya. Kayak sekarang standar kecantikan kan harus punya ini eyelid kan salah satu kan. Kayak contohnya misalnya di cewek-cewek sekarang harus punya eyelid gitu kan. Sampai dioperasi gitu ya. Enggak sih kayaknya sih. Preferensi sih baik lagi. Sama kayak hidung mancung. Itu standar umum. Terus yang ininya agak lancip kan sekarang kan ya. Justru yang ngetren-tren tuh kadang bukan preferensinya cowok, tapi ya cewek gitu. Apa maksudnya preferensi itu dibuat oleh yang punya badan sendiri gitu kadang. Bukan orang yang ngelihatnya
liatnya kan. Maksudnya ya kayak wanita merasa kalau begini cantik, padahal sebenarnya laki-laki belum tentu merasa itu cantik gitu ya. Iya kan. Ya ada juga sih yang begitu, ada. Kayak sulam alis gitu-gitu kan. Sulam alis itu kan dilakukan supaya nggak perlu bikin alis lagi Son sebenarnya Son. Emang menurut saya standar kecantikan tuh rada merusak juga Son menurut saya. Merusak juga kadang-kadang. Jadi gitu pressure loh. ya, jadi tekanan jadi nih. tekanan, jadi pressure. Terus ya kenyataannya tidak semua orang suka yang begitu juga. Gitu. Ini Iya. buktinya tadi kan ada apa yang suka yang bibirnya lebar, misalnya kan. Berarti kan ada-ada aja gitu sebenarnya Iya. yang suka gitu kan. Ya anggapannya belum nemu yang seleranya tepat berarti ya kan. Nah. Soalnya gue pernah dengar ada pepatah yang ngomong sih, katanya kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu mutlak sih katanya. Oh Chat. begitu ya. Bener nggak itu kira-kira? Oh Chat, begitu ya. Kalau menurut saya sih ya kalau cantik itu relatif ya jelek harusnya nggak mutlak dong. Kan kecantikan dan kejelekan itu adalah satu Iya, bener kan? satu barometer yang sama Jadi sebenarnya. salah itu orang Salah ngomong gitu, dong. ngawur itu Jelek ya. relatif juga berarti. Iyalah, Iyalah. gile. Nah ini buktinya tadi kan ada yang bibirnya lebar apa ya malah suka bibirnya maksudnya dimasukin. jelek? Ya kalau menurut saya jelek lah. Oh, Iyalah, saya mah jujur. Soalnya Enggak, saya mah relatif jujur ya. aja. Menurut saya sih jelek begitu. Kalau saya bilang cakep sih udah tahu penonton bohong pasti saya gitu. Iyalah. Iya, Enggak lah. benar. Cuman kan untuk saya Iya, karena kan lingkungannya jauh juga dari sana Nah, kan. ya bukan berarti dia jelek untuk semua orang kan gitu. Iya. Ya di tempatnya dia cantik kan gitu. Iya, benar. Itulah benar. justrunya keindahan dari kecantikan tuh itu. Nah. Karena tidak semua orang punya tolak ukur yang sama gitu loh. Tuh, itu Jadi memang. ya jangan berkecil hati buat kalian yang merasa wah saya ini apa jelek ini. Ya belum tentu. Belum tentu. Ada juga orang yang punya preferensi yang mungkin bilang kalian cantik itu Iya, pasti ada. lah. pasti bukan, ada. Bukan mungkin ada, pasti ada. Pasti Gua ada, yakin. tinggal nemu apa enggak aja gitu kan. Nah, itu dia. Benar. Nah, kali ini gue ada cerita ya tentang pengalaman tentang remaja nih kali ini. Oh Syed. gitu ya. Nah, Mimpi basah bukan? Mimpi basah. enggak. Oh bukan. Tapi ini Alhamdulillah ada begitu. cerita yang dia tertekan, Syed. Oh gitu. Tertekan kali ini. Coba gimana ceritanya? Oke, gue ceritain. Gue ada cerita tentang anak yang dibully di internet selama 2 tahun. Ending ceritanya gue jamin plot twist nih, Syed. Coba gimana ceritanya? Kalau penonton gak kaget, awas lu ya. Oke. Jadi awal mulanya di tahun 2021 ada seorang remaja perempuan, ini gue sebut aja Mawar ya. Dia itu bersama pacarnya tiba-tiba diganggu di sosmednya sih. Nah, jadi kayak di spam di komennya, di chat, di telepon apa segala macam Oh sih. diteror berarti. Diteror. Oh. Dimana orang yang neror ini ngeklaim kalau dia itu seumuran sama si Mawar ini. Jadi si Mawar dan pacarnya ini bisa dikirim 12 pesan tiap harinya sih. Wah banyak juga itu ya. Banyak banget. Nah si Mawar ini ngasih tau mamanya soal ini. Nah mamanya tuh marah banget sampai mau ngelapor ke polisi sih. Nah akhirnya mereka itu lapor ke sekolahnya. Dan pihak sekolah itu akhirnya lempar langsung ke pihak berwajib, ke polisi langsung. Setelah diselidiki polisinya selama beberapa lama, akhirnya polisinya malah nyerah sih. Kenapa? Nggak nemu-nemu dia. Akhirnya dilempar sampai ke FBI. Soalnya ini kan masuknya cyberbullying. Sama ini kan di bawah 18 tahun umurnya. Pelaku ini sangat sulit dicari karena dia itu menggunakan VPN, ya kan. Sama dia itu pakai banyak nomor telepon. Oh. Jadi pinter juga nih yang neror nih. Setelah melalui percobaan forensik digital dan pelacakan IP selama berkali-kali, akhirnya nemu juga sih. Nemu juga akhirnya. Nemu. Dan lo tahu siapa pelakunya sih? Siapa pelakunya? Emaknya sendiri. Udah capek-capek, polisi nggak nemu, FBI nyari, taunya ibunya sendiri dong. Soalnya di rumahnya sendiri. Di rumah yang musuh dalam selimut berarti. Serigala berbulu domba. Akhirnya pada bulan Desember 2022 ibunya ini ditangkap. Jadi ibunya ini bernama Kendra Likeri. Jadi seorang ibu di Michigan. Yang gilanya nih pas persidangannya nih, itu total buktinya itu 349 halaman chat. Jadi total chat apa segala macam bisa puluhan ribu chat. Wah. Dan komen nih. Pastinya isi-isi pesannya itu nggak dibuka secara publik, ya kan. Nah, tapi para hakim yang ngeliat itu bilang kalau pesannya itu mengganggu dan penuh kebencian katanya. Sampai salah satu hakimnya itu bilang nggak kebayang sih orang tua manapun yang bisa separah ini ke anaknya. Tapi sampai sekarang ini kan udah lama kan. Ibunya juga udah masuk juga kan. Udah masuk bui juga. Nah, sampai sekarang masih misteri sih kenapa dia ngelakuin itu. Mau nggak tahu motifnya apa gitu Nggak maksudnya? tahu, dia cuma ngaku salah aja gitu. Tapi motifnya sendiri diumpetin aja sama dia. Endingnya itu dia dihukum selama minimum 19 bulan sampai 5 tahun sih. Gara-gara kejadian ini. Dan saking parahnya kasus ini, sampai dijadiin film juga sih. Jadiin film ya? Jadiin film juga. Apa jadi filmnya itu? Ada di serinya Lifetime berjudul Mami Minus. Oh. Tapi Gitu. pertanyaan gue cuma satu sih, Sonsi. Apa Apa tuh? waktu anaknya itu tahu itu ibunya, maksudnya anaknya bikin klarifikasi nggak sih? Enggak ya? Hah? Enggak, ini gue nanya serius, bikin klarifikasi nggak ya? Enggak sih, Oh, enggak. enggak. Soalnya sampai identitasnya juga nggak tahu. Makanya tadi gue sebut Mawar kan. Oh, identitas anaknya nih Nggak tahu. nggak tahu gitu Nggak ya? tahu. Oh, Cuma berarti- ibunya doang yang dipublis. Oh. Gitu.
gitu. Gue kirain klarifikasi terus anjing lo. Halo, gue kira kayak gitu. Gila. Terus ada yang ngitungin gitu kan ngomongnya 2 kali gitu. Kirain ternyata enggak ya? Enggak. Ternyata. Mungkin enggak separah yang sono kayaknya sih. Oh, yang sono yang mana tuh Son emang? Yang sono yang mana tuh? Yang disungkem sama maling kundang gitu. La. Kocak ngeliatin yang POV maling kundang di neraka gitu kan. Oh, ada tuh ya? Ada, Oh, di sini, ada. disalim-salim Tapi gitu. itu udahlah, kita enggak usah mengikuti Nggak yang usah. seperti itu. Kebetulan aja lewat ya soalnya. Kebetulan lewat. Gue lihat, oh begini ya udah. Jangan diikut-ikutin ya seperti itu. Nggak usah. Karena apa, tidak ada gunanya soalnya. Nggak ada gunanya. Nggak ada guna. Kalau ente kan gue tahu kan, misalnya ente ada misalnya ada artis kena masalah, misalnya ente buka, terus pasti ente langsung ngeklik link biru di atas itu kan. Ketek. Gue bingung tuh kenapa selalu kalau cewek tuh link birunya tuh sebenarnya keteknya si cewek itu ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Orang Banyak Indonesia sih itu, banyak sih. terobsesi sekali dengan ketek gitu Gila sama sih. pertanyaan Makanya saya. bingung juga ya. Kuper ngaku dead gitu kan. Nah. Jadi saya lebih mencari hiburan yang kira-kira bisa mendapatkan tambahan nih. Oh. Misalnya dengerin podcast tapi podcastnya dari berbagai jenis orang misalnya. Jadi bisa tahu sedikit-sedikit tentang misalnya tentang content creator atau misalnya tentang ilmu-ilmu filsafat misalnya. Tapi tipis-tipis doang gitu loh, lu paham gak sih? Tapi kan dari sedikit-sedikit itu lama-lama ya kita jadi tahu banyak gitu loh. Oh, gue sih lebih seneng gitu. Atau ya nyari yang entertainment aja, yang ketawa-tawa aja lah gitu. Antara nambah wawasan atau yang entertainment sekalian Entertainment gitu, sekalian. sekalian Nah, gitu kan. itu dia gitu loh. Jangan keranjingan drama yang beneran gitu loh. Waduh. Kalau mau nonton drama mending nonton kayak drama aja maksud gue gitu loh. Iya sih. Udah jelas ya bagus gitu Udah kan. jelas emang untuk entertainment purposes Untuk only. entertainment. Tapi memang pembuatan series atau pembuatan film itu ternyata ada yang berbahaya juga ternyata Son ngomong. Apa sih? Ya lo pasti pernah denger dong kayak misalnya kecelakaan stunt misalnya, ada orang jatuh misalnya, tadinya dia jadi stuntman dia jadi celaka misalnya, entah baunya copot atau apa, lu pasti pernah denger dong orang main film apa begitu ya kan. Tapi menurut gua itu masih belum apa-apa Son. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Apa sih? Lu udah tahu belum 4 aktor yang sampai sakit keras gara-gara main film Son? Siapa aja tuh? Ini gua waktu pertama kali denger kisah ini gua agak merinding nih Son, jujur aja. Yang pertama adalah seorang aktor bernama Buddy Ebsen yang berperan menjadi Tin Man di film Wizard of Oz. Oh iya, tahu. Karena Tin Man ini manusia kaleng, maka tubuh dari Buddy terpaksa ditempelin bubuk aluminium murni yang membuat paru-parunya terluka parah sehingga ia harus masuk rumah sakit setelah hanya bekerja 9 hari di set Son. Cuma 9 hari doang masuk rumah sakit langsung. Ia kemudian digantikan oleh aktor yang bernama Jack Haley. Dan bubuk aluminiumnya itu udah gak ditaburin lagi Son. Melainkan dicampur dengan bahan-bahan lain, kemudian dijadikan pasta, baru kemudian dilukis ke badan Jack Haley. Cara baru ini jauh meminimalisir resiko dari si aktor. Jack Haley berhasil menyelesaikan perannya walau harus tetap terkena infeksi di mata kanannya Son. Emang luar biasa emang produsernya Son. Jadi udah yang satu sakit, akhirnya diganti bubuknya nggak dipakai, tapi masih sakit juga ternyata aktor penggantinya itu loh Son. Gile. Yang kedua ada Ray Bolger yang main jadi Scarecrow di film Wizard of Oz. Wizard of Oz lagi. Wizard of Oz lagi. Karena di perannya ia harus pakai topeng karet yang benar-benar ditempelin ke wajah. Akhirnya mukanya terluka secara permanen Son. Buset. Ditambah ada salah satu scene di mana film ini tuh mau nunjukin adegan salju turun, tapi produsernya malah pakai asbestos buat ngasih efek saljunya. Hal ini akhirnya membuat Ray Bolger terkena kanker Son. Waduh, parah. Yang ketiga ada juga Margaret Hamilton yang berperan sebagai Wicked Witch. Ia menderita penyakit karena tingginya kandungan tembaga Son di makeupnya. Saking parahnya penyakitnya, bahkan ada momen di mana dia tuh cuma bisa mengkonsumsi makanan cair Son. Terus dia juga disuruh sama filmnya buat ngelakuin adegan menggunakan white phosphorus. Apa tuh? Pokoknya adegannya itu kayak dia ngeluarin api gitu Son. Hal ini akhirnya membuat muka dan tangannya sampai terbakar Son gara-gara scene ini. Dan ini cewek loh Son. Padahal bukan Mother of Dragon. Bukan Endeavor juga Son ya kan. Yang terakhir ada Judy Garland, karakter utama dari film The Wizard of Oz. Kalau ini gak sampai sakit keras nih Son, cuman ganggu psikologinya banget. Oh, kenapa? Karena orang-orang suka sama dia dan dia ini diibaratkan adalah simbol dari artis cilik. Maka produser menyuruhnya untuk minum obat penghambat pertumbuhan. Buset. Dan juga si Judy ini dipaksa buat diet super ketat juga Son. Biar dia tetap kecil terus at least selama syuting berlangsung. Gila juga ya. Gila banget ya makanya ya. Gila Ini yang gua kasih baru example-nya dari salah satu film doang tuh, The Wizard of Oz kan. Gue pikir tadi mau ngasih taunya kayak Jackie Chan atau Tom Cruise atau siapa gitu.
Tuh. Tapi ini sih lebih apa ya? Lebih ke salah. Ini salah produser atau salah yang ini ya? Menurut gue sih ini salah produser sih utama sih. Iya. Paling utamanya gitu. Tapi emang ini salah satu film terbaik kan sepanjang masa kan. Wizard of Oz yang dulu kan, yang zaman dulu. Iya, kan? zaman dulu ini Iya, tahun 1930-an mungkin, 1940. Salah satu ya. film terbaik kan bisa Salah dibilang satu kan. film terbaik juga, iya. Iya. Dan zaman dulu ya satu-satunya judi yang diobsesikan oleh para rakyat itu ya, judi Garland son emang. Judi Garland. Nah, ya. kalau sekarang kan judi online kalau sekarang kan. Iya. Gue sengaja ngambil yang ini karena ini menurut gue mencengangkan banget. Banyak sebenarnya cedera-cedera. Salah satunya nih contoh ya, lu tau nggak kalau di Now You See Me yang ceweknya itu si Isla Fisher, Iya, itu dia pernah hampir meninggal son gara-gara tenggelam. Iya, tenggelam. Pada saat syuting Now You See Me. Oh. Jadi ada salah satu adegan waktu dia syuting Now You See Me itu dia tangannya kayak dirantai itu. Iya. Tangannya dirantai di dalam akuarium ya kan. Iya, tahu. Sebenarnya rantainya udah lepas nih, tapi dia kesangkut sama rantai yang lain, Son. Sebenarnya dia tenggelam, tapi orang ngiranya itu acting yang bagus. Coba lu bayangin. Jadi gak ada yang nolong dia, tapi akhirnya dia selamat tuh. Hampir banget itu gue lewat di situ. Itu katanya, Son. Gila. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian begitu, tapi nggak se ekstrim yang inilah. Kalau menurut gue ini gila ini. Sih kayak yang tadi yang artis cilik kan. Ada juga tuh gue pernah denger yang cowok tapi bilangnya cowok terganteng sedunia. Lu pernah lihat gak sih? Oh belum. Jadi waktu kecilnya itu kan tergantung dunia, tapi gara-gara yang itu kayak gini-gini bukan? Yang kayak gini-gini di TikTok. Enggak dong. Gitu-gitu yang kayak gitu-gitu bukan? Enggak. Oh bukan. Kalau itu ngeklaimnya. Lalala. Ya udah, jadi dia terganggu psikologisnya juga karena orang-orang pada suka ngerubungin dia apa segala macam, stres apa, akhirnya jadi alkoholik udah. Oh gitu ya? Iya. Siapa? Duh, gue lupa Oh namanya. lupa namanya. Lupa Oke, namanya. oke. Menurut lu lebih parah sekarang atau dulu? Apanya tuh? Kayak Syutingnya? tekanan psikologis apa segala macam. Tekanan psikologis ya. Kalau yang di sosmed lu hitung sebagai tekanan psikologis apa enggak? Gue tanya gitu Hitung dulu sih. aja. Dihitung. Hitung Ya sih, berarti Mas. gedean sekarang. Gede Tekanan sekarang itu psikologis. gila sih sekarang sih. Tapi gini Son, kalau zaman dulu itu kalau lu masih kecil terus lu di Hollywood itu Son, habis lu Son gitu loh. Iya benar Kalau sih. zaman sekarang paling cuman ya orang pengangguran doang komen-komen gitu loh Son, paling banter gitu. Kalau zaman dulu Keras ente ya. masih kecil masuk ke lokasi syuting habis ente Son. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal sosmed nih ya, gue ada teori yang ini gila juga nih, Set. Teori apaan tuh? Lo tau gak sih teori tergilanya Facebook? Coba ceritain coba. Oke. Awal mulanya gue ceritain tentang DARPA dulu nih, Set, atau Defense Advanced Research Project Agency. Dia itu adalah lembaga riset dan pengembangan milik Kementerian Pertahanan US, Set, yang bertugas untuk pengembangan teknologi yang nantinya akan dipakai di militer. DARPA ini punya program bernama LifeLock, Set, yang tujuannya untuk mengumpulkan seluruh data digital milik setiap orang, Set. Jadi semua pergerakan, percakapan itu direkam semua di sini. Wah, gawat dong ya kalau gitu ya. Wah, kan gawat lagi. Akun ente gimana tuh? Akun yang di sana gimana tuh? Lalala. Dimulai pada tahun 2003, program ini pastinya mengalami penolakan yang keras banget, Set, dari masyarakat. Pasti itu, Ya kan? pasti. Karena masalah privasi pastinya. Dan akhirnya ditutup pada tanggal 4 Februari 2004. Dan lo tahu di tanggal yang sama apa yang terjadi, Set? Apaan tuh? Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook. Meluncurkan Facebook itu? Meluncurkan Facebook. Waduh. Jadi tanggal yang kebetulan sama ini pastinya memicu banyak konspirasi. Apakah Facebook itu adalah kelanjutan dari LifeLock? Peter Thiel yang adalah investor awal dari Facebook itu memiliki hubungan yang dekat dengan badan intelijen. Makanya masyarakat bertanya-tanya apakah ada pengaruh kepentingan pemerintah dalam platform ini gitu kan. Karena sama aja kan sebenarnya. Masyarakat memberikan informasi data diri dan memberikan aktivitasnya secara sukarela. Jadi menciptakan jejak digital yang kurang lebih sama dengan tujuannya LifeLock. Nah, ya walaupun tidak ada bukti konkret yang menghubungkan penciptaan Facebook dengan LifeLock ini. Nah, gimana menurut kalian? Ya memang cukup mencurigakan ya untuk sebuah bisnis colongan yang apa growth-nya secepat itu gitu loh sama saya kan, bener gak? Mark Zuckerberg kan memang nyolong dari temen ya kan? Katanya sih. Iya kan? Bener gak sih? Gak tau deh. Banyak Maksudnya yang teori doang berpendapat begitu sih. Ya sama kayak ini kan, Mayoritas sih. Ya kan, Iya. Microsoft kan gitu juga katanya kan. Emang karena begitu? Ada ceritanya juga kayak gitu Nggak juga. tahu sih saya kalau Microsoft. Tapi kalau Ada. Facebook iya. Tadinya ya itu punya temannya tadi ya. Iya. Diambil sama dia. Nah itu boleh tuh kita ntar bahas tuh. Tapi kalau menurut saya Facebook ini lebih besar dari pemerintahan kalau menurut saya. Di Bisa atasnya jadi sih. pemerintahan kalau menurut saya Facebook ini. Di atasnya pemerintahan bang. karena Ya. data- Powernya ya, kekuatannya ya. Tapi gila sih kan, semua data dia bisa ada kan pasti kan. Nggak tahu. Jadi mereka tuh kayak nggak punya nationality gitu. Orang-orang kayak gitu yang udah kaya banget gitu. Iya sih kadang gitu sih. Jadi mereka nggak mengabdi ke negara itu enggak. Kadang gitu sih. Kayak anggapannya nggak usah yang penguasa ya, anggapannya kayak orang-orang misalnya pengusaha kecil atau misalnya konten creator apa segala macam kan banyak yang paspornya pakai paspor negara lain juga kan. Oh, itu yang bule-bule pengen nyari duit di sini kali bukan? Enggak dong. Kan pakai visa turis cukup ya.
Tapi nggak tahu sekarang mulai trennya turun atau enggak tuh Facebook itu. Kan udah ganti jadi Meta kan sekarang kan. Oh iya, Meta deh. Iya. Ya kalau mau cari anak muda ya di Instagram sama TikTok banyak kan. Kalau mau nyari apa ibu kita sendiri ya di Facebook gitu kan main. Iya sih. Bener sih. Gitu loh Son. Bener sih. Walaupun ada orang yang saking introvertnya, dia nggak mau sama sekali namanya yang punya kaitan dengan wanita Son. Ada Son laki-laki. Ada. Ke laki-laki bukan? Nggak ke laki-laki Oh, juga, nggak ke laki. Nggak juga Tapi ya? dia bisa ngobrol sama laki-laki, tapi sama wanita dia sama sekali nggak bisa. Oh. Sebenarnya ini bukan soal introvert. Nih gue ceritain ya. Oke. Saking takutnya sama cewek, orang ini sampai ngumpet selama 55 tahun biar gak ketemu sama cewek, Son. 55 tahun, Son, lu bayangin. Di sebuah desa di Rwanda, seorang pria berumur 71 tahun yang bernama Caliste Nzamwita ini sangat takut sama yang namanya cewek, Son. Level takutnya ini udah level fobia tapi ya, bukan cuma takut nggak dibalas chatnya doang, Son. Ia mengidap sebuah gangguan yang bernama gynophobia, yaitu rasa takut terhadap wanita yang sangat ekstrim, Son. Bahkan ngelihat wanita aja itu bisa bikin dia sampai panic attack, Son. Saking takutnya. Hal ini membuat Caliste memutuskan untuk mengurung diri di rumahnya sejak ia berumur 16 tahun, Son. Wah. Rumah tempat dia ngumpet itu sampai dipasangin pagar yang rapat gitu, Son. Pagar ini tuh kelihatannya kayak kumpulan bambu, kayu-kayu, dan tali-tali yang ngelilingin rumahnya, Son. Saking rapatnya, nggak bisa diintip deh pokoknya tuh rumah, Son. Tapi lo tahu nggak yang ujung-ujungnya ngebantuin dia biar dia bisa hidup terus sampai sekarang itu siapa, Son? Ibunya, bukan? Bener sih ibunya tetangganya tapi. Bukan ibunya dia. Jadi tetangga-tetangga ceweknya ini kasihan Son sama dia, sehingga mereka tuh sering ngebawain kayak belanjaan dan juga makanan gitu ke rumahnya. Tapi ketemu. Dilempar lewat pagar, Son. Oh. Dilempar, tetap nggak boleh masuk. Setelah gue riset, ternyata rasa takut Caliste terhadap wanita itu muncul karena faktor ekonomi. Dia yang sangat miskin merasa insecure dan juga takut buat ngomong sama cewek, apalagi punya relationship. Iya. Tapi umumnya orang yang terkena gynophobia itu biasanya pasti pernah mengalami trauma. Tentunya dengan wanita, dan traumanya itu pasti sangat menyakitkan. Entah sama ibunya, adik, atau ya pacarnya. Sehingga mereka jadi takut bahkan untuk sekedar ngobrol sama cewek, Son. Gila sih, mungkin pas umur 16 tahun gitu ya, dia di sekolah kan gitu kan, berarti kan ada cewek cakep gitu lewat, pas papasan sama dia, minggir lo miskin gitu kali. Nah, kayak Speed tadi ya. Jadi kasihan banget emang nih orang tua ini, Son. Dia umurnya sekarang udah 71 tahun kan. Itu rumahnya bener-bener dia ngumpet di rumahnya, Son. Padahal punya rumah ya. Rumahnya nggak besar tapi kecil, dan di desa di tahu mana kan maksudnya kan. Rumahnya kecil, terus habis itu rumahnya tuh kayak gini, kayak kasur tempat dia tidur, WC sama dapur langsung. Gitu. Rumahnya begitu doang. Iya, rumahnya begitu doang, bukan di belakang ada kolam renang gitu, bukan, Son. Iya. Jangan sampai tapi yang nonton gitu. Kayaknya gue gynophobia deh kayaknya. Wah, itu jangan sampai. Pasti jangan ada yang merasa, jangan jadi alasan. Ada yang merasa begitu pasti Pasti ada yang merasa sih. begitu deh, saya yakin. Iya Itu. sih. Jadi yang membantu, ironisnya nih, yang membantu dia hidup itu ternyata malah justru wanita, Son. wanita. Malah wanita sendiri gitu loh. Gila sih, tapi sampai 55 tahun tuh gak ada obatnya sih. Ya karena emang gak diobatin juga sih. Iya. Gak direhab juga kan. Mungkin kalau ke psikolog bisa pelan-pelan pelan-pelan mengobati penyakitnya gitu ya, Son. Ya. Ada masanya insecure karena ekonomi gitu. Oh ya pastilah, kalau Pasti namanya ada laki-laki kan? pasti Pasti ada kan? pasti ada. Tapi kalau saya, karena saya punya kepercayaan bahwa cinta itu tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi saya nggak pernah merasa saya insecure itu. Nggak pernah merasa saya insecure itu. Iya. Kita ngomong cinta ya. Tapi kalau nikah, uang itu adalah bagian dari tanggung jawab. Oh iya Gitu. pasti. Provide. Iya. Tapi kalau ngomong cuma cinta nih, nggak ada hubungannya sama uang. Nggak ada sorry. hubungannya sih. Nggak ada hubungannya tuh. Ya kan? Kalau ada tertarik ya tertarik, bukan cinta tapi ya. Dia. Tapi itu cintanya sama uang berarti. Orang Realistik mencintai gitu. karena Mencintai- orang itu kaya misalnya gitu. Itu mah cinta uangnya. Cinta uangnya berarti Iya ya kan? begitulah. Iya. Justru saya malah saya jauhi yang begitu-begitu. Dijauhi ya. Iya, jauhi lah. Tapi kan mungkin banyak juga kan cowok yang kira, oh biasa ceweknya dari lahir nih naiknya Mercy gitu dari lahir nih. Terus tiba-tiba cowoknya nggak naik Mercy bilangnya, lu matre nih ya, maunya naik Mercy gitu. Pertanyaan saya nih, yang biasanya matre itu yang naik Mercy apa yang Iya naik sih. RCGC? Jujur aja. Jujur aja deh. Ayo. Coba kamu jawab. Iya, benar sih. Yang naik Biasanya RCGC apa yang naik Mercy? Soalnya tanya yang biasanya sih yang belum punya ya. Nah. Biasanya sih. Biasanya. Itu bukan saya yang ngomong. Kebanyakan ya kan. Nggak semua tapi Dan nggak ada masalah juga. Nggak ada ya masalah. Kan? Nggak ada masalah juga. Itu adalah pilihan hidup. pilihan. Benar nggak? Tapi tidak untuk saya gitu kan. Banyak yang mau kok ya. Nah iya. Ini contohnya mau kata-katanya ya. Enggak mau ya. Enggak lah. Oh nggak mau begitu ya? Enggak Oh, lah. nggak mau juga. Berarti bukan untuk kita ya Son ya. Bukan. Tapi kan
kita ini kan hanya sebagian kecil dari Bagian laki-laki. kecil. Banyak yang mau ya Son. Banyak yang mau Ada kok. masalah jadi. Oke, ini hanya masalah preferensi. Preferensi balik Benar. lagi. Nah, ngomong-ngomong soal dinamika hubungan, gue ada teori buat ngeceknya sih. Gimana tuh coba? Lo udah tau belum cara ngecek siapa yang lebih dominan dalam hubungan lo? Cuma dari foto doang. Gimana tuh caranya Son? Gue pengen nih. Jadi salah satu cara paling gampang buat mengerti hubungan seseorang itu biasa dari body language atau bahasa tubuhnya. Nah, salah satu teorinya adalah the green line theory namanya, Seth. Coba gimana tuh? Teori ini pertama kali viral di platform Twitter atau X, ya kan. Nah, ini pertama kali dikenalkan oleh akun bernama Rivellino. Jadi teori ini simple banget sebenarnya. Lo tinggal gambar garis hijau sesuai dengan postur badan lo sama pasangan lo di fotonya itu. Jadi misalnya lo tegak lurus gini, lo gambar garis lurus kan. Ceweknya nyender ke lo, berarti garisnya nyamping gitu kan. Iya. Nah, jadi gini nanti jadinya, ya kan. Jadi kalau si cowok nyender ke ceweknya, itu diinterpretasikan sebagai insecure dan manja sih. Cowoknya. Nah, sebaliknya kalau si cewek yang nyender ke cowok, itu diindikasikan sebagai kasih sayang dan minat. Nah, kalau sama-sama tegak, itu artinya katanya sinyal positif untuk keberlangsungan hubungan lo sih. Oh begitu ya? Iya, malah kayak gitu. Berarti Sama-sama dua-duanya tegak. harus tegak gitu berarti ya? Dua-duanya harus tegak, Seth. Karena artinya lo sama-sama nyaman dan mandiri. Tentunya ini cuma teori ya. Banyak banget yang menentang teori ini karena ini sangat oversimplifikasi kan sebenarnya kan. Kan nggak bisa dilihat dari ini doang kan, hubungan kan sangat kompleks sebenarnya kan. Setiap orang ya punya caranya masing-masing lah buat menjalani suatu hubungan. Ya apalagi di zaman digital kayak gini kan, di sosmed kelihatannya baik-baik aja, mesra-mesraan ya kan, ternyata di belakangnya doyan jajan. Nah, itu dia ya kan. Ini emang oversimplifikasi Son. Karena pertanyaan Over. begini, kalau misalnya fotonya tadi apa, kalau laki yang nyender berarti itu kurang bagus gitu ya? Iya katanya. Kurang bagus gitu ya. Insecure. Kalau misalnya kondisinya dia foto pada saat si wanitanya lagi ngejenguk lakinya di rumah sakit, misalnya gimana lagi tidur di rumah sakit Son? Iya. Bukan nyender lagi Son. Kan? Rebahan udah ya. Rebahan udah horizontal ini Son, ada garisnya nih bukan vertikal. Kayak huruf T kebalik gitu. Itu gimana sih dari pertanyaannya? Nah, makanya ini gue gak setuju sih sama teori ini Nggak sih. setuju gitu ya. Gak setuju lah. Cuma postur foto doang gitu kan. Iya, tapi memang ada sih sedikit bisa dibaca body language tuh ada. Apa tapi tuh? Tidak Gak sesaklek gitu. tidak sesaklek itulah. Iya. Emang kalau misalnya di foto kelihatan yang orang yang lebih sayang tuh kelihatan biasanya emang. Oh gitu. Kelihatan kalau menurut gue. Dari apanya kalau lu lihat? Dari apa dia lebih nyender itu tadi bener. Kelihatan yang lebih sayang yang mana. Ini kan teori tadi kan kemana-mana. Ini kan gue cuma ngelihat oh ini kayaknya lebih senang sama ini gitu. Bukan berarti yang satu yang gak sayang, bukan. Tapi kelihatan misalnya yang mana yang lebih sayang tuh kelihatan kalau gue bilang. Ini kan lebih dominan sih tadi. Dua-duanya. Nah iya makanya kan. Ini gue gak setuju. Oh ini gak Tapi setuju. kalau dari dominan. foto bisa kelihatan kalau menurut gue yang mana yang lebih sayang. Bukan berarti yang satu tidak sayang, tapi ada kan kalau di hubungan kan pasti ada yang lebih sayang kan. Iya. Iya kan? Iya. Hampir semua hubungan lah kalau menurut gue lah. Gak ada yang rata sama rata, dua-duanya sama sayang segini gini. Ya kan bisa gitu. aja kan apa? Oh ya sekarang yang sayang lebih sayang ceweknya. Oh nanti ke depannya yang lebih sayang cowoknya. Ya gitu-gitu terus lah. Enggak. Kan balance kan jadinya kan. Lu pasti ada pemegang mayoritas. Lu pasti percaya ada. sama terus gini. Tek 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 Ya gitu. bisa berubah-ubah, tapi ada pemegang mayoritas, paham nggak? Oh iya. Yang hampir selalu dia yang lebih sayang gitu. Iya, Pasti iya, ada iya. itu. Ada sih pasti sih. Ada. Udah lah, sekarang saatnya kita baca komen aja dulu Son. Let's go. Let's do this. Komen yang pertama dari @yudakemal3475. Ini kayak gue udah pernah bacain juga nih, Yuda Kemal nih kayaknya. Masa? Tapi gue bacain lagi gak apa-apa. Oke. Soalnya rada lumayan lucu nih ya kan. Oke. Bang, apa bener konspirasi mangga tetangga dilarang diambil tanpa seizinnya, tapi di atas jam 12 semua milik Tuhan? Bisa diambil. Teori Ada teori begitu Son. Jadi apa kalau misalnya ada mangga apa itu milik masing-masing ya kan, tapi di atas jam 12 jadi milik semuanya, milik Tuhan. Jadi boleh diambil sama siapapun. Iya, kalau itu gak usah mangga, semuanya juga milik Tuhan kan. Itu maksudnya dia di atas jam 12 karena nggak ada yang jaga, Iya. boleh dimaling gitu loh. Astagfirullahaladzim Anda. Lalu tobat nih kayaknya. Ambilin abu Son. Ya, ternyata yang manjur abu kata Rishad ternyata. Komen selanjutnya dari @Yuliana KG1KR plus 852. Selalu ngikutin dan nonton sampai selesai dong. Lumayan bisa buat bahan ngetes pengetahuan cowok-cowok yang suka gombalin. Nah, Kalau nggak paham pembahasan konten kalian, langsung aku skip. nah. Itu setuju. Nah, Ya, setuju itu. sangat setuju Kalau itu sampai nggak ngerti atau nggak nonton konten kita, nah itu harus skip aja itu. ya kan? Harus skip itu. Jadi harus pertanyaan pertama itu. Nah, Kamu tahu Richard Hanson nggak? Nah. Nah itu harus kalian misalnya chat di Tinder, di Bumble tuh pertanyaan pertama itu harus tuh pertanyaan ya. pertama Pertanyaan dites pertama. dulu Dites ya kan? dulu. Iya benar. Kamu nonton Richard Hanson nggak? Nah, Kalau nggak, Zat langsung ya udah. Iya, karena satu-satunya di konten ini yang tidak boleh di skip adalah iklannya kan gitu doang.
Kalau nge-skip yang lain ya terserah. Terserah itu ya kan. Jadi ya tergantung kalau dia pengennya begitu ya berarti dia pengen orang yang obrolannya nyambung mungkin Son. Nah, sefrekuensi. Jadi berarti modelan orang kayak kita gitu Son. Mungkin emang suka ngobrolin hal-hal kayak sejarah misalnya atau apa fun fact atau apa. Mungkin gitu-gitu ya Son ya. Yang ada masalah juga kalau kalian. Gak ada masalah. Emang orang yang begitu ya mungkin kalian butuh ngobrol sama orang yang lebih cocok ya. Orang yang ini juga yang suka hal yang sama juga lah ibaratnya gitu. Mungkin di sini gambarannya ya Richard Hanson karena dia suka nonton kita gitu. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian nonton sampai akhir karena itu adalah the highest respect. Jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Yes, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi karena kita akan came up with new content Son di kedepannya ya kan. Pastinya. Yang kita akan upload di tengah-tengah minggu Son. Nah. Siapa-siapa ya tungguin aja oke? Yes. Pakai sarung mungkin? Enggak pakai sarung, pakai sorban tapi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.